Salam semuanya. Senang sekali berada di tengah-tengah saudara. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan kalau kita ada pada saat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Lukas yang memberi kesempatan pada kami untuk kami bisa sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini saudara saya mau sharing. Oh ya, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, rupanya mau juga ikut berdiri bersama saya. Sedikit jok saudara, karena begini, ketika pemimpin pujian mengajak kita semua berdiri, pembicara tidak disuruh duduk gitu ceritanya. Dan ketika saudara duduk, saya tetap berdiri sekarang. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Ya, jadi kalau saya lupa tadi suruh saudara duduk, itu nggak masalah saudara ya. Puji Tuhan. Nah, nama saya tadi sudah disebut Markus Sudarji. Dan saya bersama dengan istri saya, Agustina Maria, ada di ujung sana. Boleh berdiri? Ya, haleluya. Tadi sudah disebutkan saya pelayanan di Jakarta sebagai gembala jemaat sejak tahun 98. Pas kerusuhan, Tuhan percayakan melayani di situ dan dalam kondisi susah. Tapi bagi anak-anak Tuhan sebenarnya tidak ada susah. Justru saat kondisi krisis, Tuhan buat mujizat buat kami. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, tadi disebutkan saya salah satu board of director untuk CMNI Indonesia yang sebenarnya foundernya adalah dari Dallas, ya Dr. Kul, dan kemudian diteruskan oleh Paul Kul. Tapi justru yang dasar tentang pergerakan itu ada di Indonesia dan di Peru. Dan saya adalah salah satu dari 3 orang board of director yang melayani khusus para pria. Tapi hari ini saya tidak khotbah tentang pria, saudara ya, karena di sini ada banyak wanita. Puji Tuhan. Itu saja perkenalan saya. Saudara, hari ini saya mau berbicara sesuai dengan tema bulanan ya dari gereja ini adalah tentang misbah keluarga. Saya mau membawa saudara tentang bagaimana kita bisa membangun misbah. Namun sebelum kita membangun misbah, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam hidup kita. Saya mengajak saudara membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja sebagai tema dari ayat ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kondisi saat itu adalah bangsa Israel sudah tidak lagi membangun mezbah. Karena raja yang ada, khususnya raja Israel adalah Raja Ahab. Istrinya namanya Isabel maksud saya ya, namanya Isabel. Dan saat itu memang tidak lagi orang beribadah. Itulah kondisinya saudara. Maka saudara dalam kondisi yang seperti itu, saudara, Elia dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalikan tentang bagaimana bangsa Israel mulai membangun mezbah, memuliakan Tuhan, membakar yang namanya korban bakaran kepada Tuhan. Itulah sebabnya di akhir dari kitab Perjanjian Lama juga di sana ditulis, ya, roh Elia akan datang memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Demikian juga hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Dan itu diulangi saudara dalam kitab Injil Lukas. Kebetulan gembala saudara adalah Pastor Lukas. Dalam kitab Lukas jelas sekali di sana. Kalau dalam kitab Maleaki saudaranya dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan itu diulangi dalam Perjanjian Baru dalam kitab Lukas. Di situ jelas sekali dikatakan roh Elia yang akan memulihkan hati bapak-bapak
kembali kepada anak-anak. Sebaliknya hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Supaya apa? Tuhan tidak memusnahkan bumi. Tuhan tidak menggebuk bumi. Artinya apa saudara? Ketika Mezbah tidak dibangun kembali. Saudara, hari-hari ini banyak rumah tangga yang rumah tangga, jangankan rumah tangga orang yang tidak percaya Tuhan, rumah tangga orang percaya Tuhan pun berantakan. Kenapa saudara? Ada situasi yang mendesak, ada ekonomi yang mendesak, ada berbagai persoalan-persoalan dalam hidup ini yang mendesak. Nah saudara, itulah sebabnya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ketika kita memulihkan Mezbah, apa yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi bila keluarga saudara memenuhi tujuan Tuhan untuk membangun kembali Mezbah. Mazmur pasal yang ke-128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Mezbah dimulai dari keluarga, maka keluarga akan menjadi berkat bagi kota. Dan ketika kota diberkati, maka saudara negara akan diberkati. Saya akan bacakan ayat yang keempat dan yang kelima serta yang keenam. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Jadi ketika keluarga dipulihkan, maka Sion, gambaran gereja, akan mengalami pemulihan. Kenapa banyak juga gereja yang kacau? Karena rumah tangga jadi kacau. Saudara, 7 tahun pertama pernikahan kami, saya bersama dengan istri. Dulu sih saya sendiri yang milih dia. Enggak dijodohin saudara. Tapi ketika menikah, rasanya saudara, orang Jakarta bilang saudara, tiap hari 4L saudara. Lu lagi gitu. Itu yang membuat kami, jujur saudara, kami hampir bercerai. Dan karena rumah tangga yang kacau, pelayanan kami juga nggak ngalami apa-apa. Jadi dari tahun 92 menikah sampai tahun 1999 kondisinya nggak ada berkat dalam rumah tangga kami. Pelayanan saudara kesana kemari itu babak belur, langit bagaikan tembaga, bumi ini bagaikan besi. Itu yang terjadi. Sehingga pelayanan di gereja juga kayaknya sulit sekali. Apalagi saudara tentang ekonomi keuangan sulit sekali. Tetapi saudara saya ingat tanggal kelahiran rumah tangga kami. Tanggal 19 Februari tahun 1999. Setelah 7 tahun menikah. Ya saudara. Itu saudara berkat Tuhan, pemulihan secara rohani, secara penyingkapan kebenaran firman itu. Tuhan itu seperti membalik telapak tangan. Pek gitu aja saudara. Luar biasa. Tapi sebelumnya susah. Makanya saudara kebenaran firman ini benar saudara. Bahwa mulailah dari Mezbah keluarga. Dalam rumah tangga saudara. Maka ketika saudara menginginkan saudara pekerjaanmu menjadi lebih baik. Saudara di mana engkau berada akan lebih baik. Mulailah dari keluarga. Mulai dari keluarga. Tuhan itu sangat konsen, makanya dampak yang akan terjadi ketika rancangan Tuhan khususnya buat keluarga. Apa rancangan Tuhan buat keluarga saudara? Rancangan Tuhan buat keluarga itu adalah kembali kepada rancangan sejak semula. Kepada rancangan sejak semula. Saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, lembaga pertama yang Allah ciptakan bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga gereja, bukan apalagi lembaga pemasyarakatan. Gak ada itu Pak, gak ada. Yang pertama Allah ciptakan adalah lembaga keluarga. Yang setuju katakan amin. Lembaga keluarga. Makanya Allah konsen banget dengan keluarga. Dan Allah ingin mengembalikan yang namanya rancangan sejak semula. Sehingga setiap keluarga membangun Mezbah dengan baik. Maka apa yang terjadi dampaknya tadi saudara seperti itu. Nah apa saudara rancangan Allah
di dalam rancangan semula. Nah, sesi yang pertama ini saya bicara tentang rancangan saja. Nanti yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita itu mengalami berkat-berkat di dalam rancangan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, rancangan Tuhan dalam keluarga, yaitu kembali pada prinsip rancangan sejak semula. Matius pasal 19 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Rancangan Allah sejak semula yang pertama adalah rancangan Allah sejak semula adalah supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Bilang sebelahnya, diberkati. Bukan keluarga kacau. Setuju? Diberkati. Sama saya bilang diberkati. Amin. Ya. Saya tadi cerita 7 tahun pertama pernikahan, nggak ada berkat, saudara. Ya, dulu saudara waktu mau menikah nggak boleh karena kami lain suku. Ya. Dan ternyata ketika menikah juga, saudara, lain suku itu berat sekali ternyata, saudara. Berat sekali. Ya. Sangat susah. Latar belakang berbeda. Sangat berat. Makanya gak ada berkat. Padahal dulu kemana dia pergi. Waktu masih pacaran saya kejar, saudara. Ya, lautan kan ku seberangi. Gunung kan ku daki. Tapi ketika ada masalah pengennya pisah. Itu dia. Pengennya pisah. Dan saya lihat dia. Aduh ternyata beda. Dia lihat saya juga beda, saudara. Dia bilang begini. Kenapa mau menikah sama Markus? Markus itu orangnya lemah lembut. Baik. Dia bilang gitu. Ternyata setelah menikah galaknya setengah ampun. Galak sekali saya, saudara. Galak. Ya, kalau dia mulai ngomong, saudara. Ini ngomong dong. Saya diam, saya tinggal pergi. Ngomong dong, saya tinggal pergi. Tapi sekali saya ngomong jebret gitu, saudara. Itu jadi ribut, saudara. Nah, itu yang terjadi. Padahal rancangan Tuhan adalah rancangan berkat. Rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini kami menikmati berkat jasmani, rohani, berkat segala-galanya. Saudara setuju terima berkat Tuhan? Haleluya, saya sangat senang sekali terima berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan rancangan buat keluarga itu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Jadi Allah bukan tidak memberkati, Allah memberkati mereka. Dan berkat-berkat itu dinyatakan, saudara, melalui apa? Melalui kehidupan kita. Ya, tujuannya apa, saudara? Ketika berkat dicurahkan dalam hidup kita, rancangan Tuhan itu supaya kita itu sepakat dengan Tuhan. Sama-sama sepakat dengan Tuhan. Menikah itu sepakat sama Tuhan. Bukan sepakat dengan orang lain. Bukan sepakat dengan lingkungan yang ada. Bukan sepakat dengan hal yang lain. Sepakat sama Tuhan. Apa kesepakatan kita sama Tuhan? Kesepakatan kita sama Tuhan. Bahwa ketika saudara menikah bukan untuk bahagia. Bahagia itu secara otomatis tidak perlu dikejar. Ketika kita mengerjakan bagian kita, rancangan Allah sejak semula. Makanya banyak orang pengen menikah bahagia. Makanya gak bahagia. Bukan untuk bahagia. Bahagia itu otomatis. Itu bonus. Bilang sebelahnya itu bonus. Tapi tujuan pernikahan adalah. Yang pertama adalah. Kita itu ingin yang namanya bertumbuh bersama. Tumbuh bersama. Sama-sama bilang tumbuh bersama. Kita pengen tumbuh bersama. Yang kedua. Pernikahan itu, saudara, supaya kita itu bisa memultiplikasi, ya, orang lain itu bisa lihat bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, ya, Allah terlihat nampak dalam hidup kita. Itu tujuan pernikahan. Makanya harus sepakat. Jadi yang pertama di sini adalah sepakat dengan Allah. Dikatakan di situ Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan serupa dan segambar. Allah merindukan kita itu mempresentasikan gambar Allah
dan memultiplikasikan gambar Allah serta apa? Memerintah dunia. Keluarga yang harusnya memerintah dunia. Artinya apa saudara? Kita tidak meniru model pernikahan di luar. Tapi kita meniru model apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Banyak kan orang ngikutin model. Model dunia apa? Nah, di sini nggak ada. Di Jakarta banyak sekali. Ya. Nanti kalau saya ngomong di Jakarta nggak ada. Di Philadelphia banyak sekali. Ya. Sorry. Kawin cerai sesuatu yang biasa. Jadinya sepakat dengan dunia namanya. Firman Tuhan bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa, kata jangan menjadi serupa itu artinya jangan meniru pola yang ada di dunia. Tapi kita tiru pola Allah. Yang setuju katakan amin. Orang lain melihat kita seperti melihat Tuhan. Waduh, luar biasa ini sepakat dengan Tuhan artinya serupa dan segambar. Saudara, kalau saudara ada tetangga lihat saudara itu, waduh rumah tangga ini kayaknya aku belum pernah ketemu Tuhan ya. Tapi kayaknya kalau lihat keluarga ini udah kayak saya lihat Tuhan. Tapi bukan sebaliknya. Saya belum pernah lihat setan ya. Tapi kalau saya lihat keluarga ini kok kayak setan ya. Malam-malam itu piring terbang. Ternyata aku pikir itu UFO datang ke bumi. UFO atau UFO? UFO datang ke bumi. Ternyata rumah tangga ini lagi berantem. Pukul-pukulan, tonjok-tonjokan. Aku pikir ini baru latihan mau seperti Rocky. Apa? Betul ya Rocky ya? Iya itu dia. Gak pernah lihat Tuhan. Seharusnya ketika saudara berjalan pun orang lain melihat Tuhan. Amin. Oh kami dulu enggak. Kami hamba Tuhan. Justru orang lain enggak lihat Tuhan. Kami hidup munafik. Tahu munafik? Mukanya nabi, pikirannya kotor. Munafik. Wah jemaat pada bilang begini saudara. Waduh Pak Markus dan Ibu Agustina itu sama-sama hamba Tuhan. Aduh kita pengen mencontoh seperti Pak Markus dan Ibu Agustina. Padahal itu munafik dulu saudara. Munafik kenapa? Hampir tiap hari ribut. Tapi kalau di depan orang manis-manis. Salam. Besok mau khotbah. Hari ini ribut. Gak selesai. Nggak selesai. Dia bilang, Pak, masalah selesai. Nggak mau. Mau khotbah ini. Jadi alasannya mau khotbah. Kalau dari depan mimbar. Salam saudara-saudaraku. Padahal hatinya remuk. Nah. Hampir tiap hari kami itu ribut. Hampir tiap hari. 7 tahun pertama pernikahan. Hampir tiap hari ribut. Ada saja. Saya lihat dia kadang ngomongnya. Jengkelin itu saudara. Ngeselin ngomongnya. Dia juga begitu. Ngomongnya nyakitin. Sama-sama. Dan itu tidak ada damai. Kami dulu tidak mencerminkan gambar Allah di keluarga. Orang lain lihat gambar Allah tetapi itu semu pura-pura munafik saja. Jadi orang lain bisa lihat seharusnya. Anak-anak kita saudara dilihat oleh orang lain itu. Saudara seperti melihat anak-anak Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Melihat Allah. Kondisinya. Tapi bagaimana dengan rumah tangga kita? Anak pertama itu saudara nakalnya minta ampun. Ternyata nakalnya anak itu buat kami ya. Nakalnya anak itu. Karena kami berdua ribut terus. Ribut. Jadi anak itu sebenarnya cari pengayoman. Anak usia 3 tahun. Itu kami punya teman-teman komunitas hamba Tuhan ya. Anaknya yang udah kelas 6. Anak saya mungkin baru kelas 1 SD. Itu kalau punya mainan teman anak saya itu direbut. Dan kemudian kalau nggak dikasih. Itu digigit saudara. Perutnya digigit ngecap seperti stempel gereja. Iya.
Dan pembina saya, Bapak Pendeta atau kakak rohani saya bilang gini. Dia panggil nama belakang saya. Pak Derji, anakmu itu gak wajar. Saya sakit hati saudara. Masa anak saya gak wajar? Memang benar gak wajar. Tapi saudara tahun 1999, pada tanggal 19 Februari itu, kami berdua mengalami pemulihan keluarga. Kami rekonsiliasi dengan anak juga. Waktu itu baru umur 4 tahun saudara. Dan saudara, tanpa saya ajarin anak itu berubah luar biasa. Anak berubah. Akhirnya, haleluya. Nah, mundur sedikit saya juga termasuk ini mundur saudara, ya kan? Mundur sedikit begini saudara. Nah, ketika kami kan sekolah minggu gabungan saudara. Sekolah minggu itu gabungan, kami tinggal di perumahan Citra di samping Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Citra 1, Citra 2, Citra 3, Citra 5 itu gereja digabung sekolah minggu. Nah, waktu digabung anak-anak itu lagi main saudara. Itu waktu belum kami dipulihkan. Kemudian anak kami saya bawa ke gereja. Waktu kami bawa ke gereja saudara, itu ketemu dengan teman-teman sekolah minggu. Langsung mereka bilang gini, Giovanna datang, kabur semua saudara. Karena takut dengan anak. Tapi ketika kami mulai dipulihkan, ya, jemaat itu pada bilang gini, itu Giovanna ya. Aduh manis amat sekarang. Saya cuma gak bilang, siapa dulu dong bapaknya, enggak. Tapi yang jelas kami mengalami pemulihan. Dan ketika kami dipulihkan saudara, kami mau belajar untuk mewujudkan gambar Allah. Sepakat dengan Tuhan artinya mewujudkan gambar Allah dimanapun kita berada. Tak seorang pun mungkin di antara saudara, kecuali mimpi, saudara bisa bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah. Saya sendiri sampai hari ini belum pernah ketemu dengan Tuhan. Secara fisik, secara mimpi pun belum pernah. Tetapi ketika saya melihat keluarga yang sepakat dengan Tuhan, maka keluarga itu akan mencerminkan gambar Allah di dalam hidupnya. Haleluya. Itu saudara yang seharusnya terjadi. Yang kedua sepadan. Sepakat dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, rencana Allah sejak semula itu adalah sepadan. Ya, Kejadian pasal 2 ayat yang 18, 19, 20, 21 saudara. Ya, saya simpulkan begini saudara, sepadan saudara. Kan Tuhan bilang begini, tidak baik Adam itu seorang diri. Maka Tuhan akan memberikan seorang penolong. Ya. Jadi istri itu penolong. Ya. Bukan penodong. Halo? Saya sengaja pelan. Ezergenekdo. Artinya pasangan yang oposit. Yang memberi dukungan. Saya kaget. Kok sepadan artinya oposit? Oposit itu kan berlawanan. Ini salah satu pengertian dari sepadan itu sebenarnya oposit dalam pengertian yang positif. Contoh aja saudara, contoh sederhana. Ini salah satu pengertiannya. Saudara, saya sering ketipu waktu kami tinggal di sebuah ruko. Sebelum kami memiliki gedung, kami tinggal di satu ruko dan jemaat itu paling 30, 40 begitu. Nah, di ruko itu depan kan jalanan rame begitu saudara. Nah, kemudian sering ada yang namanya orang datang segala macam ya. Nah, ada orang datang dia bilang, "Pak, saya kesulitan, dompet saya hilang, uang saya dicopet, saya tidur di di emper segala macam." Nah, roh belas kasihan saya kan tinggi. Saya bilang oke masuk. Kamu mau pulang kemana? Aku mau pulang ke Malang, aku mau pulang ke Sidoarjo, aku mau pulang ke Surabaya. Oke. Berapa ongkosnya nanti saya kasih. Dan kemudian kamu udah makan belum? Belum makan. Istri saya di belakang saya itu colek-colek ini. Pak, hati-hati. Itu nggak bener. Saya ngomongnya apa? Hush, negatif melulu sama orang. Ternyata saya ketipu saudara. Penolong itu begitu saudara. Sepertinya oposit. Tapi memang kata yang dipakai, salah satu kata yang dipakai adalah oposit. Menolong. Jadi dia tolongin saya.
Satu saat kami komsel, saudara. Dalam komsel itu ada orang yang baru datang, wah enjoy banget ini, nganterin saya segala macam. Dia colek-colek saya, Pak hati-hati, orang itu nggak bener, negatif melulu. Saya juga ketipu, jemaat juga ketipu, saudara. Tapi sebenarnya istri itu betul-betul penolong. Bilang, bapak-bapaknya bilang, yang datang sama pasangannya, kamu penolong yang luar biasa. Kok nggak ngomong? Penolong yang luar biasa. Iya, saudara, kita perlu menghargai ayat tadi dikatakan yang sepadan. Saya mau jelaskan sedikit, saudara. Saudara, kita perlu menghargai, kadang-kadang berkata begini, saudara, bahwa istri lebih berharga, suami lebih berharga. Enggak, dua-duanya berharga. Saudara, buat ibu-ibu ya, Adam itu bisa melahirkan Hawa karena Adam melalui proses operasi. Operasi itu antara hidup dan mati. Jadi bahwa ibu-ibu, hargailah suamimu. Dia berjuang untuk engkau. Sebaliknya, istri harus dihargai. Kenapa, saudara? Ketika Hawa sudah jadi, saudara, dibentuk. Ini saya singkat saja ngomong ya, saudara. Sudah jadi dibentuk. Siapa yang membawa Hawa kepada Adam? Allah sendiri yang membawa, saudara. Bapak-bapak, hargai istrimu. Jangan sia-siakan dia. Makanya saya teringat sekali ketika dalam pernikahan itu, saudara, seorang ayah membawa putrinya dan digandeng, kemudian dibawa. Lagunya gimana? Teng 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 teng. Habis itu bapaknya bilang, iya kan, John, ini anakku, sekarang aku serahkan kepadamu. Selama ini otoritas ada dalamku, sekarang otoritas ada di pihakmu. Dan jangan lupa, dia adalah penolong yang sepadan. Itu yang bawa memang papanya. Tapi kalau menurut ayat tadi, papanya mewakili Allah. Karena apa? Hawa dibawa sendiri oleh Allah. Saya teringat, saudara, anak 17 tahun, anak kami pertama 17 tahun. Biasanya di Jakarta itu ikut-ikutan pesta, ya, pesta apa namanya, tutup muka Halloween, ya, terus pakaiannya itu, ya itu budaya ya, saudara ya. Saya tidak akan nyinggung budaya. Tapi di Jakarta kan belum biasa. Anak-anak remaja pakai pakaian, you can see my ketiak, you can see my udel, ya kan, segala macam. Itu anak-anak kumpul semua, pesta-pesta, sama orang tuanya dikasih duit ditinggal. Nah, anak saya itu terpengaruh dengan begitu, tapi kami bilang, kamu ulang tahun 17 itu peristiwa yang sangat baik buat kamu. Nanti papa akan bikin sesuatu. Saudara, ketika saya mau doain dia, mau nyalain lilin dan doain dia, saya siapin yang namanya cendera mata. Saat itu saya siapin cincin, namanya cincin Parthenos. Yaitu supaya dia jaga kekudusan sampai berjumpa dengan pasangannya. Dan bersyukur waktu menikah beberapa waktu yang lalu. Oh iya, anak saya pertama, tadi anak belum saya perkenalkan. Anak pertama saya perempuan, ada 3 ya. Yang kedua wanita, yang ketiga cewek, saudara. Ya, lupa, aku belum kenalin, lupa. Ya. Yang pertama sudah menikah dan kami sudah punya cucu, saudara ya. Kemarin di BBS ya saya bilang, ya BBS saya bilang, jangan BSS, jangan bilang, saya bilang jangan bilang, ya jangan bilang umurnya berapa, kan itu sebenarnya sensi ya, tanya umur ya, sensi nggak boleh sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita masih budayanya budaya gitu ya. Ya saya bilang jangan berkata aku sudah, berarti sudah mau expired. Saya bilang jangan sudah, baru. Ya. Pastor Lukas, saya baru sweet. Gak. Jadi kami udah punya cucu. Nah kembali lagi, waktu saudara waktu mau menikah, hari besoknya menikah, saya tanya, cincin yang papa kasih itu masih ada? Oh iya ada, besok dibawa. Disitulah momen yang sangat bagus. Saya bilang cincin waktu kamu usia 17 tahun itu papa berjanji mau memaksimalkan kamu semampu papa. Cita-citamu setinggi langit papa mau support.
Tapi satu hal, setelah Papa komitmen ini, demikian juga kamu berjanji. Sampai nanti kamu menemukan pasangan hidupmu, kamu hidup kudus, saya kasih cincin itu. Dan hari pernikahan saya minta kembali, baru saya serahkan kepada suaminya. Dan saya nggak pernah rancang itu, tapi Tuhan itu baik. Dan saudara, dia menikah dan sekarang punya putri satu. Ya, saya sudah punya cucu. Nah, itu ceritanya betul. Jadi saudara, dibawa. Yang bawa itu siapa? Makanya saudara, ketika istrimu dibawa oleh papanya, diserahkan pada saudara, itu harus ada tanggung jawab. Pasangan itu saudara adalah pasangan yang saling menghargai. Ya saudara, karena pria menghasilkan wanita, sedangkan wanita dibawa oleh Tuhan sendiri. Makanya kita perlu menghargai. Yang sudah katakan amin. Ya, yang terakhir sedaging. Ya, yang terakhir yang sedaging saudara. Kejadian pasal 2 ayat 22. Ya, 23 dan kemudian 24-25. Nah ini yang agak sedikit seru sedikit saudara ya. Artinya apa sedaging? Saudara, menikah itu namanya dihayati. Ya, menikah itu dihayati. Apa artinya penghayatan? Penghayatan bukan hanya hubungan fisik. Bukan. Kami setelah mengerti dalam pemulihan itu, ternyata kami menghayati pernikahan kami dengan pasangan. Istri saya sedikit perubahannya. Kita nggak bisa nuntut pasangan kita itu berubah. Yang harus berubah diri sendiri. Paling bisa dimanage saudara. Keluarga dari istri itu ngomongnya kasar. Ya, biarin dia ada di situ. Itu dulu saudara, kasar, ngomongnya kasar. Sedangkan keluarga kami, papa itu nggak pernah ngomong kasar. Jadi ketika ketemu dengan dia itu ngomongnya dulu kasar. Kalau udah ngomong itu ngawur kamu. Bayangin aja sama suami ngomong ngawur saudara. Ya. Terus dulu sama anak suami itu. Kalau kamu begitu, mama mati aja. Begitu saudara. Kenapa saudara? Karena punya latar belakang. Tapi bersyukur saudara. Setelah kami mulai proses pemulihan. Kata mati saja udah gak ada. Ngawur sudah gak ada. Tapi ketus-ketusnya masih ada. Itu loh ada. Iya, nggak bisa hilang. Saudara jangan berharap saudara, oh menikah itu cocok saudara. Saudara sampai mati nggak akan pernah cocok. Saudara dicocok-cocokin. Yang penting bagaimana kita itu memanage diri kita sendiri. Dan kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Itu dia. Ya, itu menghayati. Saya hayati. Ya, cerewetnya saya hayati. Haleluya. Apanya lagi saudara? Ya, dulu saudara gereja saudara itu jemaat itu rata-rata bilang gini. Ini gembalanya Markus Sudarji. Tetapi yang ngatur semuanya istrinya. Dan memang dulu ngatur semuanya saudara. Tapi bersyukur dia ngerem. Ya, dia ngerem. Ya. Atau mungkin sebaliknya saudara. Istri gak pernah berkembang dengan baik. Kenapa? Karena suami terus tekan. Ya. Biasanya chemistry sih. Ya chemistry biasanya begitu. Tapi itu yang Tuhan mau saudara. Jadi saudara, penghayatan itu menikmati pasangan bukan sekedar hubungan intim. Tetapi penghayatan perbedaan, kelebihannya, kekurangannya. Itu diterima saudara. Dan kita gak bisa merubah pasangan kita. Itu yang dimaksudkan dengan namanya sedaging. Yang kedua, kemandirian. Artinya apa saudara? Meninggalkan, bersatu dan melekat. Artinya apa saudara? Meninggalkan, mandiri. Mandiri. Ya saya bersyukur saudara. Saya dari Banyuwangi ke Jakarta gak ada saudara. Gak ada keluarga sama sekali. Jadi babak belur memang. Kuliah babak belur. Ya. Mau bikin skripsi aja tertunda karena memang
Saudara, jadi ceritanya begini, bukan karena susah. Saya bukan orang miskin, bukan. Jangan berharap begitu saudara ya. Saya juga bukan orang kaya, bukan. Tetapi waktu saya mau ke Jakarta itu ibu saya bilang begini. Janganlah anak terakhir, saya anak yang ke-6. Pendeta saya bilang ini, Bu, anak ibu di Jakarta dipelihara Tuhan. Karena percaya dipelihara Tuhan, jadi gak dikirimin apa-apa saya saudara. Nah itu yang terjadi. Jadi susah sendiri. Jadi akhirnya mandiri. Berjuang begitu. Tapi bukan dengan kekuatan. Tapi karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah. Sedaging juga artinya keterbukaan. Boleh pastor pemain musik ya. Boleh naik ya silakan. Boleh naik nanti saya mungkin akan ini. Saya udah terakhir ini saudara ya. Keterbukaan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Pasangan itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Kami dari awal mulai membangun namanya keterbukaan. Ini loh keluargaku kayak begini. Dia juga cerita ini loh keluargaku. Terus kemudian ini loh kalau aku ngambek kayak begini loh. Dia juga cerita ini loh kalau aku ngambek juga kayak begini. Ini loh aku kebutuhanku begini loh. Kami mengembangkan kebutuhan apa sih, need-nya apa sih. Saya bilang itu kalau saya habis khotbah itu jangan dikritik lah. Saya bilang begitu, itu kebutuhan saya. Saya itu namanya dipuji, tapi dia enggak. Saudara, saya khotbah lama, pernah belajar khotbah itu lama di jemaat. Itu pantatnya sudah goyang kanan kiri. Jemaat yang pertama kali keluar dari ruangan itu adalah istri saya. Iya. Keluar habis gitu. Saya bersyukur kok bisa muter. Mendarat juga saudara. Saya keringet dingin saudara. Ya, habis itu saya naik di lantai 2. Dia langsung bilang apa saudara? Khotbah lama sekali. Ngomong. Kesel saudara. Alkitab dulu kan manualnya. Ini jangan ditiru ya. Ini masa lalu sih. Aku gak mau khotbah lagi. Alkitab saya lempar. Wah, saya lempar saudara. Jelek. Bilang sebelahnya itu orang depan itu jelek karakternya. Kenapa saudara? Kebutuhan. Tapi dia kritik saya terima. Dia gak berubah tentang kritiknya gak berubah saudara. Ya? Dia gak berubah. Saya yang harus berubah bisa menerima. Jadi ada keterbukaan. Ketika kita terbuka itu dahsyat luar biasa. Super terakhir saudara sambil menaikkan pujiannya. Ya saudara, yang terakhir saudara, yang namanya keterbukaan, namanya penghayatan, namanya kemandirian itu saudara. Maleakhi pasal yang kedua ayat 4 nyatet di sana. Kalau kita mau menggenapi rencana Tuhan dalam rumah tangga itu saudara. Saudara, pernikahan itu eksklusif. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, itu eksklusif. Pria dan wanita. Eksklusif artinya berbagi hanya kepada pasangan, tidak tergantikan. Haleluya. Gak ada ganti. Saya khotbah bisa diganti. Di Jakarta saya tidak ada bisa diganti. Tetapi untuk istri tidak bisa diganti. Saudara gak bisa bilang ini. Aku mau lembur, tolong istriku di rumah sendiri, tolong temenin ya. Gak bisa. Karena eksklusif. Itu pernikahan. Tidak ada yang namanya, Alkitab bilang, perceraian. Tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada yang namanya pengkhianatan. Pak, saya istri saya satu, tapi di luar banyak wanita lain. Itu namanya sebuah pengkhianatan. Kita tidak seperti itu. Mari genapi rencana Tuhan dalam pernikahanmu. Haleluya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.